Oke, hari ini kita bahas tentang Tuhan tahu pergumulanmu. Nah, semua orang itu pasti punya pergumulan. Semua orang pasti punya yang namanya masalah. Kalian semua di sini ada yang punya masalah? Angkat tangan. Apa contohnya? Kalau masalahmu apa, Ifran? Ranfi? Ada? Yang sebelah sini yang cewek-cewek ada? Nggak ada kayaknya, Kak. Oke. Anak-anak remaja itu biasanya masalahnya itu adalah di sekolah. Biasanya persoalannya di sekolah, entah itu nilainya yang jelek lah. Kayaknya saya sudah belajar mati-matian, saya sudah belajar kayaknya hari-hari, tapi nilai saya masih jelek aja nih. Kenapa ini? Itu kan pergumulan kan. Pasti kalau dari SMP kan mikir, wah nanti saya mau masuk SMA, keterima di SMA mana ini? Atau yang sudah mau lulus SMA, saya nanti kalau mau masuk kuliah, mau cari beasiswa di mana lagi nih? Kalau saya nilainya jelek begitu kan. Nah, ini biasanya yang jadi pergumulan dari anak-anak seumuran kalian. Terus juga yang kedua, biasanya masalahnya itu adalah masalah di rumah, di keluarga. Ini saya punya bapak sama mama ini hari-hari bertengkar terus. Saya punya orang tua ini kayak bagaimana ya ini kok jadi kayak gini terus, saya kayak nggak nyaman di rumah begitu kan. Nah, itu biasanya masalahnya juga. Masalahnya anak-anak remaja kadang-kadang kalau lihat orang tua yang sudah mulai tidak sayang kita, mereka terlalu sibuk kerja, mereka ribut terus di rumah. Nah, itu kadang-kadang buat kita jadi stres juga, ya enggak? Tapi kan itu nggak semua kan, nggak semua. Kenapa nggak semua? Ya kan ada keluarga-keluarga tertentu yang baik-baik saja kan. Terus juga masalahnya apa lagi biasanya? Yaitu masalah pertemanan biasanya. Kalau punya teman kadang-kadang, saya ini di rumah sudah ada masalah keluarga, nilai saya sudah jelek-jelek, di sekolah lagi semua teman-teman tinggalin saya. Mereka tidak mau berteman sama saya, mereka jauhi-jauhi saya terus, atau bahkan bully-bully saya. Nah, kadang-kadang kan itu jadi persoalan juga kan. Terus juga yang lainnya, kadang-kadang kita merasa tidak dimengerti. Ini nih saya ini sudah belajar baik-baik, tapi mister juga itu kadang bilang saya, kok ini tidak belajar kah, makanya nilaimu jelek-jelek terus. Nah, macam tidak mengerti saya sekali. Sudah di rumah banyak masalah, ya kan? Nah, kadang-kadang juga kita takut akan masa depan kita bagaimana. Nah, inilah seputaran masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan yang terjadi di lingkungan anak-anak remaja, di lingkungan anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, begitu. Tapi kalian tahu apa enggak? Bahwa Tuhan itu tahu pergumulanmu. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Juga Tuhan itu peduli terhadap pergumulan kita. Lalu peduli tentang hal apa? Kadang-kadang kan biasanya kita pikirkan, wah Tuhan peduli untuk hal-hal yang rohani saja. Tuhan peduli kalau kita pergi gereja saja. Tidak. Tuhan juga peduli dengan masalahmu yang ada di sekolah. Tuhan itu peduli. Ya, contohnya ya seperti apa? Ya mungkin tugas menumpuk, ya kan? Tugas kalian numpuk banyak begitu kan? Ini kayaknya tugas matematika aja belum selesai saya kerja ini. Sudah muncul lagi tugas bahasa Inggris. Tugas bahasa Inggris belum selesai sudah disuruh bikin drama lagi. Drama belum selesai sudah disuruh melukis lagi, karya seni lagi. Nah, jadi makin hari makin banyaklah tugas ini. Tugas makin menumpuk. Selain itu kemudian sudah tugas mau menumpuk, takut lagi nanti ujian lagi. Sudah mau ujian lagi. Waduh, ini makin hari makin banyak. Apalagi hari Senin ujian ya. Iya kan? Atau sudah ya kalian? Senin. Nah, Senin ujian lagi nih. Sudah tugas kemarin jeblok semua nilai nih, ujian lagi. Nah, kemudian minder karena nilai yang jelek. Selain itu kadang tuntutan orang tua, ada nggak yang dituntut sama orang tuanya? Kau harus lebih pintar dari itu,
lebih pintar dari si itu ya, nilaimu awas jelek ya, di bawahnya dia gitu kan. Nah kalau adik saya dulu nomor 3 itu yang Titus itu, dia selalu bilang ranking berapa kalau ditanya, wah selalu dia bilang saya ranking 1 katanya. Wih pintar ya, tapi dia bilang begini, saya ranking 1 dari belakang katanya. Wah mulai lagi. Dia paling malas belajar dulu waktu masih kecil, tapi sudah besar rajin belajar gitu. Nah, tapi tahu atau tidak, Tuhan tidak menganggap itu masalah kecil atau masalah sepele. Ingat ya, Tuhan tidak menganggap itu sebagai masalah sepele sehingga Tuhan gak peduli. Allah sudahlah gak peduli saya, itu juga masalah-masalahmu. Tuhan gak berkata seperti itu. Mari kita lihat ya di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Dibuka Alkitabnya, dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Ya, Yakobus 1 ayat yang kelima. Masalah pendidikan, masalah ujian, masalah tugas yang berat, numpuk. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan peduli hal itu. Mari kita buka Yakobus 1 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama ya. Ketemu kitab Yakobus. Yakobus itu sebelum Wahyu ya, dekat-dekat situ. Nah, di belakang dia. Sudah ketemu? Yakobus 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya kadang-kadang kenapa sampai numpuk ya, semua kita punya kerjaan, kenapa nilai kita sampai jelek? Karena kadang-kadang kita tidak berhikmat. Makanya kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan supaya godaan-godaan yang membuat kita ini tergoda itu bisa kita singkirkan, dan kita boleh bergantung kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan pada kita hikmat. Kadang-kadang kan wah kita lebih senang apa kalau ada game ya, tertarik sekali main game. Wah ngereng lah, 1 kali rank. Nah komitmen Tuhan hari ini sekali sajalah. Begini nambah lagi 2 kali, nambah 3 kali, 4 kali, sampai pagi ternyata tuh. Dari jam 10 rencananya sampai jam 11 1 jam aja, nggak sadar sudah sampai jam 4 pagi. Nah ini kan kekurangan hikmat, akhirnya tugas terbengkalai. Nah makanya Tuhan itu peduli dengan hal itu. Maka Tuhan mau supaya kita meminta hikmat pada Tuhan, belajar baik-baik, dan kemudian sisanya pasti Tuhan tolong. Seperti ujian hari Senin nanti. Ujian hari Senin kan pasti khawatir ya, nanti saya dapat nilai jelek bagaimana. Tapi selagi bagiannya teman-teman kerjakan, saya belajar baik-baik lah. Saya belajar baik-baik, nanti di hari Senin itu urusannya Tuhan yang kasih hikmat ke kita. Roh Kudus yang kasih ingat kepada kita. Pas sudah mau kerja soal, kadang-kadang kita lupa, tapi Roh Kudus ingatin. Oh iya benar, ini jawabannya nih. Nah gitu. Nah itulah kenapa kita butuh hikmat dari Tuhan. Jangan sampai benar-benar Tuhan kasih blank kan, lupa semuanya kita. Sudah belajar 5 halaman, 6 halaman, 1 kalimat pun tidak ada yang diingat, ya kan? Karena kita kekurangan yang namanya hikmat dari Tuhan. Makanya Tuhan peduli dengan hal-hal itu, sehingga Tuhan mau supaya kita apa? Bergantung dan meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, selain masalah sekolah, yang kedua itu ada yang namanya Tuhan juga peduli dengan masalah di keluarga kita. Nah, saya nggak tahu ya masalah kalian di keluarga apa saja. Kalian yang lebih tahu. Dan mungkin yang sekolah di Kalam Kudus juga kalian mungkin sudah curhat di guru BK kalian mungkin ya, mereka yang tahu masalah-masalah kalian. Tapi saya sendiri tidak tahu begitu loh. Kalian sendiri yang tahu dengan Tuhan. Tapi percaya atau tidak, Tuhan itu peduli dengan masalah yang terjadi di keluarga. Masalah di keluarga itu apa saja sih? Biasanya pertengkaran di rumah ya, orang tua ribut berkelahi tentang masalah ekonomi. Nah orang tua saya dulu pernah ribut
besar. Tapi itu kasusnya lucu. Setelah saya pikir-pikir kok lucu juga ya. Jadi besok paginya itu mau bakar keris. Kalian tahu keris nggak? Kayak pisaunya orang Jawa itu ya, yang kayak ular begini. Biasanya diisi-isi di situ tuh biasanya ada iblisnya. Dikasih sajen-sajen gitu keris itu. Nah besok paginya tuh mau bakar keris nih. Mau bakar jimat-jimat gitu loh. Nah malamnya bapak saya sama ibu saya itu bertengkar, ribut, berkelahi hebat sampai hampir pagi. Itu ributnya gara-gara masalah sepele saja. Ribut masalah sepele apa? Jadi bapak saya mau makan itu pergi ke belakang dapur, mau makan tempe. Jadi dibuka begitu tempe, mau makan. Jadi menurut bapak saya itu nggak ada lauk dan nggak ada nasi, sehingga dia marah-marah. Padahal jelas-jelas di situ tuh ada barang itu, tapi marah-marah nggak jelas gitu. Dia marah-marah, ngomel-ngomel, terus keluar dari rumah. Keluar dari rumah mau masuk rumah lagi untuk sudah tenangkan diri di luar, mau masuk ke rumah lagi, buka pintu, katanya pintunya dikunci. Itu udah malam sekali, jam 12 atau jam 1 malam. Makin ngamuk-ngamuk, padahal pintu itu tidak dikunci. Jadi ribut gara-gara begitu. Nah itu kan sebagai anak saya dulu kan pusing juga, ini kenapa orang tua sampai berkelahi sampai kayak gitu. Dan pada akhirnya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi itu mereka berdua berdoa, bapak dan ibu berdoa, dan ingat bahwa hari Minggu paginya mau bakar jimat itu. Jadi kayaknya iblis kacaukan situasi waktu itu. Tapi kalau merasakan pertengkaran orang tua kan nggak enak ya, kita nggak senang ya, stres begitu. Karena pasti anak lah yang paling kepikiran. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Kadang itu hubungan orang tua dan anak kurang baik. Kadang-kadang kita minta sesuatu baru orang tua nggak kasih, ya kan? Kita kasih masukan orang tua nggak dengar. Nah itu kadang-kadang membuat hubungan dengan orang tua akhirnya tidak baik. Atau merasa kurang diperhatikan nih, paling sering nih. Papa mama sibuk sekali. Sibuk ngapain? Kerja. Sudah pulang kerja, bukannya ngobrol sama kita, dia malah pergi main HP. Udah main HP terus. Mau di toilet HP, mau di ruang tamu HP. Nah kadang-kadang kalau saya sudah sering main HP itu, Siena itu yang bilang, Papa ini main HP terus katanya. Nah kalau nggak Zio, main HP terus kata Zio itu ya, masih kecil itu. Nah gitu kadang-kadang begitu. Lalu saya sadar, oh iya ya, nggak boleh ya, ini mesti ngobrol sama anak-anak nih. Nah itu yang kadang-kadang buat kita merasa tidak dipedulikan. Kadang rumah yang seharusnya nyaman justru membuat kita semakin terluka. Adakah kalian yang memiliki kebencian, sakit hati sama orang tua kalian? Tidak? Sama sekali? Ya puji Tuhan kalau gitu. Tapi ada anak-anak yang broken, anak-anak yang broken home, yang mereka merasa begitu patah hati di keluarga mereka. Tapi ingat ya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita semuanya. Coba buka dalam Mazmur 34 ayat 18 ya. Mazmur 34 ayat 18. Mazmur tahu kan, di tengah-tengah dia. Setelah Ayub ada Mazmur. Ya, Mazmur 34 ayat 18. Dapat? Oke, kita baca bersama-sama. Kalau di Alkitab yang buku itu yang cetak itu kayaknya di ayat yang ke-19. Kalau nggak salah ya. Kalau yang di Android dia 18. Oke ya, kita baca ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang merasa patah hati, yang ditinggalkan orang tuanya, yang orang tuanya selalu membuat luka, yang kita nggak salah pun dimarahin sama orang tua kita.
kayaknya kondisi rumah itu nggak menyenangkan. Saya paling suka di sekolah karena kalau di rumah itu kayak neraka gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan kita yang selalu merasa terluka, kita yang selalu tersakiti. Jadi cari Tuhan, itu intinya. Jadi kalau sakit hati jangan pergi survei. Survei apa, Mr. Louis? Pergi survei jembatan, gitu. Pergi survei jembatan, kayaknya saya mau lompat saja dari jembatan merah. Tidak boleh begitu. Kalau kita merasa patah hati, kita terluka, jalan satu-satunya cari Tuhan. Tuhan peduli dengan luka-luka kita. Tuhan akan sembuhkan. Yang ketiga, Tuhan peduli dengan masalah pertemanan kita juga. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan anak remaja kan paling sering apa sih? Paling sering itu kena bully ya. Dibully gitu kan, diejek, di body shaming, ya kan? Diperlakukan gak baik, dijauhi sama teman, sudah berteman kemudian dikhianati, dan kemudian kita merasa kesepian gitu. Tapi kalau saya dulu punya teman satu, waduh, dia paling bandel sekali. Dia tukang baku pukul itu. Ada satu teman begitu. Dia tukang baku pukul. Nah anak ini pokoknya pernah satu kali jadi bertengkar lah, tawuran lah antar kelas begitu kan. Pas tawuran rame-rame nih, tapi Mr. Louis nggak ikut ya, maksudnya teman ini bukan saya. Jadi berkelahi antar kelas, baku pukul. Nah yang dipukulin itu ternyata anaknya tentara. Ini waktu SMA nih ya. Ternyata anaknya tentara. Besoknya anak buahnya ini datang semua ini. Bapaknya punya anak buah datang, mau cari ini yang pukulin. Kan dikeroyok nih. Dan kemudian dia dikhianati teman-temannya. Dituduh cuma dia saja yang pukulin. Nah sudah, dia yang kena. Habis dia. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak bisa tahu teman mana lawan mana. Kadang-kadang kalau sudah ada ancaman, nah dikhianati. Makanya jangan main-main dengan pergaulan begitu. Nah terus juga hal-hal seperti ini kita harus hati-hati. Makanya berteman tuh dengan teman-teman yang benar begitu ya. Jangan kalian terlalu nyaman, wah karena saya mau aman di sekolah ini, ya saya mau masuk geng-geng motor ini supaya orang takut saya. Nggak gitu bos. Nanti kalau ada apa-apa bisa jadi kalian yang kena, ya toh. Begini temanmu yang pengedar narkoba, pas dia ditangkap kamu jadi tumbal. Yang itu dia sogok polisi, selesai kok masuk penjara. Ini realita ini. Nah jadi teman-teman, Tuhan tuh peduli masalah pertemanan. Lebih baik dikhianati teman-teman, dijauhi teman-teman, tapi kita hidup benar, daripada banyak teman tapi kita hidup salah. Supaya mau punya teman, bergaullah sama teman-teman yang ngelem, yang jual narkoba, bergaul sama teman-teman yang toksik, ya toh? Lebih baik kita hidup benar tapi dijauhi orang, daripada kita mengorbankan kebenaran demi sesuatu yang kita inginkan, yaitu teman. Tuhan tuh peduli. Dalam Yohanes 15 ayat 13-14 kita tahu di situ dikatakan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk kita. Kita yang dianggap sahabat-sahabatnya. Jadi tidak peduli orang-orang di sekolah kita tinggalin kita, nggak usah peduli. Yang penting kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ingat ya, Tuhan tuh peduli dengan kita. Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan mengenai pergumulan kita? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di situ? 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Ya sudah, kita punya kekhawatiran. Saya punya pergumulan. Saya takut keluarga saya nanti bagaimana orang tua saya.
Saya takut sekolah saya nanti bagaimana, saya takut teman-teman saya nanti bagaimana. Tapi ingat, kita harus menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan kita kepada siapa? Pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan peduli sama kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu menghadapi itu. Yang mampu melakukan hanya Tuhan saja. Makanya disuruh di situ, yaitu yang pertama, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 juga dikatakan seperti ini. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang artinya apa? Kita percaya juga bahwa Tuhan bekerja untuk menolong kita. Ingat ya, dua hal ya. Yang pertama, kita menyerahkan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja menolong kita. Itu janji Tuhan loh. Dalam Roma 8:28 kan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sebagai anak-anak remaja, kita boleh aja menghadapi pergumulan. Kita boleh saja menangis. Kita boleh saja merasa gagal. Tapi harus ingat bahwa dalam Tuhan Yesus ada harapan. Serahkan kepada Tuhan kekhawatiranmu. Kita percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita.